anonimus tim pro. Silakan. Mejanya nih ada. Mejanya dua aja. Nanti kita buka. Ibu coba dengan ada beberapa yang ibu sampaikan dulu. Dalam tim debat ini kita diberikan waktu 17 menit. Nah, jadi setiap orang nanti yang berbicara memberikan argumennya dikasih waktu 2 menit. Jika misalnya yang memberikan argumennya lebih dari 2 menit maka dikat. Stop. Nah, jadi diminimalisirkan waktunya, disesuaikan waktunya untuk memberikan argumennya, caranya. Oke, dimulai dari pertama. Ibu memberikan temanya yaitu pengaruh media sosial lebih banyak membawa dampak positif atau negatif bagi peserta didik saat ini. Mosinya, pengaruh media sosial bagi peserta didik. Contohnya, di sini tim pro mengatakan bahwasanya media sosial ini lebih banyak dampak positifnya. Kenapa? Media sosial ini kita bisa mempromosikan apa? Mempromosikan jualan. Kedua, bisa membuat komunikasi secara online. Dunia maya, contohnya Facebook, Instagram, dan WA. Dalam hal itu, ada juga tim kontra tidak setuju bahwasanya media sosial ini lebih banyak hal negatif. Kenapa? Karena adanya penyalahgunaan. Nah, dari situ nanti bagaimana menurut tim masing-masing? Apakah setuju dengan tim pro atau tidak? Sesuai dengan Hosi, Ibu kasih kesempatan untuk membuat argumentasinya atau mendiskusikan kepada teman tim. Ini dimulai dari tim pro. Kami kasih kesempatan untuk memberikan argumentasinya. Bagaimana tentang pengaruh media sosial lebih banyak membawa dampak positif atau negatif bagi siswa saat ini? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Menurut kami tim pro, kami setuju bahwa dampak media sosial ini membawa pengaruh positif. Mengapa saya katakan demikian? Dengan perkembangannya sekarang, kita dapat memanfaatkan media-media teknologi yang sudah berkembang. Misalnya dalam informasi. Nah, ketika kita ingin mendapatkan informasi, kita tidak perlu menunggu koran lagi, berita dari radio, namun kita bisa men-searchingnya di Google. Itu memudahkan kita untuk mengetahui informasi. Kemudian dalam komunikasi, ketika kita ingin berkomunikasi dengan kerabat kita yang sedang berjauhan dengan kita, maka kita akan mudah berkomunikasi kepada mereka, menanyakan kabar dan lain-lain sebagainya. Ada lagi? Masih ada waktu? Yang lain ada? Memberikan tanggapannya? Baik, melalui media sosial ini kita bisa dapat membawa kita dalam hal-hal positif. Yang termasuk yang dikatakan teman kami adalah salah satunya itu melalui komunikasi. Nah, yang selanjutnya ini adalah melalui
peningkatan kreativitas, di mana kita sebagai peserta didik dapat menambah wawasan kita dalam mencari atau men-searching di Google atau kemanapun, dan dapat menjadi platform dapat mengekspresikan kreativitas bagi siswa. Kemudian dapat membuat atau menjadikan pemasaran dalam produksi, di mana pada pemasaran dan produksi ini dapat mempromosikan produk-produk, contohnya pada jual beli yang dilakukan oleh konsumen. Oke, sekian dari tanggapan dari tim Pro. Maka Ibu kasih kesempatan untuk tim kontra. Bagaimana pendapatnya menurut pengaruh media sosial? Apakah lebih banyak pengaruh dampak positif atau negatifnya? Bagaimana menurut tim kontra? Ibu kasih waktu 2 menit. Persilakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi menurut kelompok kami, sepertinya media sosial itu lebih banyak membawa kerugian, apalagi bagi kita remaja. Contohnya saja, jadi seperti yang dibilang di Pro, bahwa memudahkan mendapatkan informasi. Justru karena informasi yang sangat mudah didapatkan dan sangat terbuka, banyak remaja-remaja yang menyalahgunakan. Contohnya mudah menemukan situs-situs judi online, mudah mendapatkan tujuan-tujuan judi online yang membuat kerugian. Dan banyak juga yang berbaur negatif ya, yang bisa mengubah cara hidup dan perilaku oleh siswa kita khususnya. Terima kasih. Ada lagi dari tim kontra? Menurut saudara kami juga tadi, di mana dampak media sosial ini lebih membawa pengaruh negatif, yang dimana memudahkan situs-situs yang seperti judi online. Menurut kami, hal tersebut tergantung kesadaran diri sendiri, tergantung di mana orang itu memberikan mengontrol dirinya sendiri dalam menggunakan media sosial. Tadi kayak langsung dibantah. Saya tidak setuju dengan hal itu. Kenapa? Jadi izin kepada teman-teman semua bahwa dikatakan bahwa itu memberikan tamu itu tergantung seseorang menggunakan teknologi tersebut. Nah, menurut saya kami itu membantah dari pernyataan dari jawaban teman kami, karena yang kita bahas itu mana yang lebih banyak, apakah dampak positif atau negatif. Jadi yang kami tanyakan itu mana yang lebih besar, apakah negatif atau positif. Jangan kita bawa ke seseorang bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara tanggapannya menggunakan teknologi dengan mencari, men-searching informasi, apakah bersifat negatif atau positif. Jadi yang kami tanyakan itu mana yang lebih besar, apakah positif ataupun negatif. Jadi jangan dibawa-bawa tergantung seseorang itu menggunakan teknologi. Sekian. Ada yang lain dari tim kontra? Baik, izin menyanggah. Ada dari pernyataan teman kami tadi mengatakan bahwa kalian menanyakan kepada kami. Nah, sebelum itu kalian bukan menanyakan. Kami memberikan penjelasan kami bahwa media sosial itu membawa dampak positif. Nah, sedangkan saudara Jovi tadi mengatakan bahwa media sosial itu membawa dampak negatif. Sehingga kami menjawab bahwa dampak negatifnya itu ada jika kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, jika kita lihat apa saja dampak positifnya. Nah, di media sosial ini sungguh banyak perkembangan yang mungkin misalnya pada zaman dahulu itu banyak masyarakat yang masih kurang berpengetahuan, kurangnya wawasan yang lebih luas. Nah, dengan adanya media sosial ini, banyak masyarakat yang pengetahuannya lebih luas dan juga sering dijadikan sebagai ide jual bagi masyarakat sekitar. Dan juga dengan media sosial ini, misalnya dengan FB Pro, kita dapat mendapatkan uang. Kita mendapatkan penghasilan hanya dengan membuat konten-konten. Nah, kontennya itu konten yang berpengaruh positif. Sekian. Maksud tanggapi. Jadi teman kami tadi mengatakan bahwa itu tergantung oleh kesadaran kita sendiri. Terus jika diperhatikan kita dalam masa remaja ini adalah masa-masa ingin mencari tahu baik itu positif maupun negatif.
dalam soal mengontrol diri, kebanyakan remaja lebih berbaur yang lebih negatif karena dipengaruhi oleh teman-teman, oleh kelompok yang pemikirannya lebih luas. Dan terkait dengan masa orang dulu, memang orang-orang dulu karena tidak ada teknologi, mereka kesusahan untuk mendapatkan informasi. Tapi pada masa itu juga sepertinya hidup lebih tenang dibandingkan dengan sekarang. Mereka lebih bisa berpikir secara logis dibandingkan dengan sekarang. Siswa-siswa saja lebih bergantung pada pembelajaran yang menggunakan teknologi seperti gadget. Dan ketika diberikan pertanyaan sesuatu di luar gadget, otak mereka itu tidak bisa lagi berjalan. Mereka seperti orang yang dungu yang tidak bisa menjalankan pemikiran mereka. Karena mereka biasanya yang tergantung oleh HP. Jika ada pertanyaan, mereka tidak lagi bisa menjawab. Dan yang kedua kan kalau dikatakan seperti itu, jadi teman kami ini bukan seperti pro, seperti yang netral. Kalau dikatakan bahwa itu tergantung dari bagaimana cara mengontrol diri. Ya. Baik, jika teman kami hanya mengambil satu contoh dampak negatifnya, yaitu dengan pemikiran kita yang masih labil, sehingga kita dapat mengunjungi situs-situs online seperti judi dan pornografi, ya kan? Nah, dari dampak positifnya itu, yang pertama itu menambah wawasan kita. Kedua, dapat mendapat penghasilan dengan membuat konten-konten. Ketiga, memudahkan media komunikasi kita. Dan yang terakhir itu tentunya dalam segala mencari sesuatu hal itu. Mencari sesuatu hal memudahkan kita. Tidak perlu menunggu kabar. Misalnya dulu menggunakan koran. Dan itu bisa ditunggu selama berhari-hari. Namun sekarang ini sangat mudah untuk mendapatkannya itu. Bagaimana dengan tim kontra? Silakan. Saya tanggapi. Tadi yang dikasihkan kami berdasarkan manfaatnya, yaitu yang pertama mendapatkan informasi dan sebagainya. Terus mesti kita katakan memang itu dapat positifnya. Tapi bagaimana dengan remaja-remaja, bagaimana dengan orang-orang yang tidak bisa mengontrol diri? Apa solusi dengan mereka? Tentu sudah seperti yang saya bilang tadi, di masa-masa sekarang lebih banyak yang lebih terpengaruh dengan dunia. Dengan adanya penambah wawasan yang sangat luas, mereka mudah terpengaruh karena sesuatu yang tidak bisa mereka sebelumnya mereka dapat lihat. Dan kedua, seperti FB Pro, kebanyakan konten-konten yang terjadi juga banyak konten yang tidak bermanfaat, konten yang bermanfaat bagi diri sendiri, apalagi yang bermanfaat bagi masyarakat. Mereka sepertinya mudah sekali tahu sekali cara memalukan nama diri sendiri dan memalukan keluarga demi menghasilkan uang. Izin menanggapi baik mengenai pernyataan teman kami bahwa mengenai konten-konten tadi itu tidak membawa manfaat. Nah, mungkin bagi teman kami sendiri tidak membawa manfaat, tapi bagi orang tersebut bisa membawa manfaatnya, bisa menjadi penghasilan baginya untuk mendapatkan makanan sehari-hari. Menurut kami, apakah dengan mendapatkan penghasilan untuk menghidupi diri dengan cara yang tidak benar itu, apakah itu positif atau negatif? Begini ya, apakah semua konten itu tidak baik? Saya tanyakan dulu. Tapi ini yang saya katakan bahwa konten-konten yang terjadi kebanyakan yang tidak baik. Jadi itu berbau negatif. Mungkin itu mengenai pencarian teman kami, karena teman kami tidak percaya bahwa kemajuan media sosial ini membawa dampak positifnya untuk kita. Nah, jika kita lebih berpikir positif, maka pencarian kita akan konten-konten orang tersebut bukan hanya dampak negatifnya saja, banyak juga manfaatnya. Misalnya ada satu yang saya tonton yaitu 5 Minute Craft. Di situ ia membantu kita mengubah barang bekas menjadi barang yang bisa digunakan lagi. Tentunya itu bermanfaat untuk kita sendiri dan juga bermanfaat untuk orang itu sendiri. Sepertinya teman kami melihat konten-konten itu hanya dari positifnya saja. Terus kami di sini memilah positif dan negatifnya. Kami bukan hanya melihat satu model konten saja. Seperti teman kami mengubah dari barang bekas menjadi barang ganti. Banyak juga konten-konten yang terjadi di sini. Kan teman kami hanya melihat konten yang positif saja. Kami tahu ada konten yang negatif, ada konten yang positif.
konten negatifnya juga masih baik. Contohnya konten-konten mereka berbicara atau konten-konten menggunakan pakaian yang seharusnya dipakai dengan diviral-viralkan di media sosial seperti itu. Terus itu tergantung apa? Teman-teman kami mengatakan karena kami hanya mencariannya hanya negatif. Sebenarnya bukan mencari negatif, tapi yang keseringan nampak sekarang, termasuk pun berita. Ya, ada intinya dikatakan bahwa remaja sekarang sudah hilang karena majunya teknologi. Baik, mengenai tanggapan teman kami, tentu saja teman kami mengatakan bahwa kami hanya melihat saja sisi positif. Nah, sebaliknya, begitu juga teman kami Jofit hanya melihat sisi negatif mengenai berita. Jika bukan karena kemajuan media sosial, di mana kita mendapatkan berita tersebut, di mana kita bisa melihat. Itu sebabnya kemajuan teknologi, kemajuan media sosial ini sangat bermanfaat untuk kita sendiri, bukan dalam hal negatifnya saja. Kemudian lebih banyak hal positifnya. Jika kita bisa meneladani dan melihat apa saja yang bermanfaat dalam hal tersebut. Jadi dari tema debat tadi yaitu pengaruh media sosial. Pengaruh media sosial dampak positif dan dampak negatif bagi siswa saat ini. Nah, jadi Ibu simpulkan bahwasanya media sosial ini lebih banyak negatif atau positifnya. Ibu menyimpulkan bahwasanya dalam media sosial ini ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Memang benar itu sudah nyata dan memang bisa dibuktikan. Itu ada dampak negatif dan positifnya. Kenapa? Dari berbagai media sosial kita bisa, contohnya dampak positifnya. Kita bisa mengambil dampak positifnya dapat mendapatkan informasi secara online, bisa mempromosikan usaha dan seterusnya. Contohnya juga untuk dampak negatifnya, ada juga dampak negatifnya, yaitu penyalahgunaan, menyebarkan video yang tidak senonoh, itu dampak negatifnya. Nah, jadi dalam hal ini, dalam penggunaan media sosial, sebagai siswa kita harus membatasi atau tidak harus berbatasan dalam media sosial, harus membatasi diri, serta juga dibarengi dengan didikan orang tua serta guru. Contohnya dalam lingkungan keluarga bisa dibatasi dengan orang tua, contohnya dalam hal positif dan negatifnya. Kita sudah dewasa, kita sudah remaja, kita bisa membedakan mana yang tidak baik dan mana yang baik. Seharusnya kita tahu bagaimana mempergunakan media sosial dengan baik, bagaimana kita menggunakan media sosial itu dengan sewajarnya dan tidak membuat hal-hal negatif. Nah, jadi dalam hal itu kita dapat mengoptimalkan dampak positifnya dan meminimalisirkan dampak negatifnya. Begitu kira-kira dalam penggunaan media sosial. Kita akhiri, sampai kita semua